Penjelasan alam bawah sadar dalam ilmu psikologi yang perlu kita simak. Gimana? Sini mendekat lagi, lebih fokus lagi. Lihat videonya, simak videonya. Simak videonya. Lebih mendekat lagi, ya. Fokus. Bagaimana penjelasannya? Ini penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Ini penjelasannya. Stop. Masak daging rendang dengan menggunakan biji pala. Ini resep baru atau pilihan varian yang baru? Stop. Sahabat-sahabat 9 Star Official yang berbahagia dan dimanapun Anda berada, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, save, and share. Terima kasih. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah dengarkan peristiwa orang yang tiba-tiba bisa meloncat pagar setinggi 2 meter ketika dikejar anjing? Padahal dalam keadaan normal, orang itu tidak pernah merasa punya kemampuan melompat setinggi itu. Nah, peristiwa tersebut adalah contoh sederhana bagaimana alam bawah sadar kita mengambil alih pikiran kita. Tak hanya kebetulan semata, alam bawah sadar selalu ada dalam diri kita dan menyimpan potensi yang begitu besar. Penjelasan alam bawah sadar dalam ilmu psikologi yang perlu kita simak nih. Apa sih alam bawah sadar? Alam bawah sadar merupakan wilayah pikiran dan jiwa yang tidak dapat diakses secara sadar. Jadi contoh sederhana nih. Contoh kita mau call orang tua kita, mama papa kita, tiba-tiba tanpa kita duga dan tanpa kita sadari kita menelpon sahabat kita, relasi atau teman yang mana tidak sesuai dengan tujuan kita, yaitu menelpon orang tua atau mama papa kita. Kemudian kita mau memasak nih, contohnya masak daging rendang, akan tetapi tanpa terduga-duga kita menggunakan biji pala atau memasukkan bumbu yang lainnya. Kemudian ada lagi ketika kita makan, tiba-tiba perangkat handphone kita ikut berenang di masakan atau di makanan yang kita makan, contoh soto atau bakso. Jadi handphone kita tiba-tiba ikut berenang di dalam bakso atau soto. Itu adalah contoh sederhana bagaimana alam bawah sadar kita mengambil alih pikiran kita. Dalam teori psikoanalitik, alam bawah sadar didefinisikan sebagai wilayah pikiran atau jiwa yang berisi memori, emosi, harapan, keinginan, serta dorongan yang ditekan serta tidak dapat diakses secara langsung oleh kesadaran. Namun, hal yang ada di dalam bawah sadar memiliki dampak dinamis dan dapat berpengaruh pada pemikiran serta perilaku seseorang. Contoh lagi nih, terkadang kita keceplosan, terkadang kita keseleo di dalam berbicara. Nah, itu salah satu contoh perilaku yang terpengaruh alam bawah sadar. Bagaimana kita mengatakan atau mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi di dalam pikiran bawah sadarnya secara spontan, tanpa sengaja atau tanpa disadari. Bapak psikoanalisis yang mempopulerkan tentang alam bawah sadar mengibaratkan kesadaran kita sebagai fenomena gunung es. Jadi yang terlihat di atas permukaan laut hanya sedikit, sedangkan bagian besar dari gunung es tersebut tenggelam jauh di dalam lautan. Bagian gunung es yang terlihat di atas air menggambarkan alam sadar, sementara bagian yang gunung es yang tenggelam adalah alam bawah sadar. Perasaan yang tidak pernah disadari. Alam bawah sadar adalah tempat kita menyimpan perasaan, pikiran, dorongan, keinginan, dan kenangan yang tidak pernah kita sadari. Bentuk emosi yang tersimpan bisa beragam, mulai dari perasaan sakit, cemas, kecewa, hingga trauma masa lalu. Sadar atau tidak, pikiran alam bawah sadar ini sebenarnya terus mempengaruhi perilaku dan pengalaman kita sebagai manusia. Adakah solusinya? Ada, teman-teman. Solusinya tentunya tidak semudah membalikkan tangan, berproses, teman-teman ya. Banyak bentuk dari psikoterapi dilakukan dengan memunculkan kesadaran di balik keyakinan dan ketakutan yang dimiliki seseorang. Memunculkan kesadaran di balik keyakinan dan ketakutan yang dimiliki seseorang. Biasanya emosi itu hanya bisa digali
dari alam bawah sadar, di mana trauma masa kecil, ketakutan, dan peristiwa buruk atau kejadian yang tidak kita sadari berdampak buruk disembunyikan di alam bawah sadar. Misalnya saja, seseorang pernah mengalami perlakuan buruk kepada rekan, sahabat, atau partner bekerja.